Kelompok sosial adalah kumpulan dua orang atau lebih yang membentuk suatu kesatuan dan saling melakukan interaksi sosial. Dalam buku berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, pengertian kelompok sosial menurut Surjono Sukanto adalah kesatuan manusia yang saling hidup bersama karena saling berhubungan secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Terdapat 3 syarat terbentuknya kelompok sosial, diantaranya yaitu yang pertama terdiri dari 2 orang atau lebih, yang kedua membentuk kesatuan atau grup berdasarkan kesamaan, dan yang ketiga adanya interaksi sosial yang intens. Selain itu, kelompok sosial juga memiliki beberapa tujuan umum. Yang pertama, pertemanan dan dukungan sosial. Yang kedua, pertukaran informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, identitas dan jati diri. Yang keempat, kerjasama dan kolaborasi. Yang kelima, keamanan dan perlindungan. Kemudian terdapat juga faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama, kesamaan genealogi. Yang kedua, kesamaan geografis yang mencakup 2 poin, yaitu berdasarkan wilayah tempat tinggal saat ini dan berdasarkan wilayah asal. Yang ketiga, kesamaan kepentingan, dan yang keempat, kesamaan keyakinan atau agama. Selain itu, kelompok sosial juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kelompok sosial teratur, dan yang kedua, kelompok sosial tidak teratur. Untuk ciri-ciri kelompok sosial yang teratur yaitu kesadaran sebagai anggota, hubungan timbal balik, dan adanya struktur, norma, dan perilaku. Sedangkan untuk ciri-ciri dari kelompok sosial yang tidak teratur adalah kelompok yang tidak memiliki struktur formal atau aturan yang ketat. Kelompok semacam ini sering terbentuk secara spontan dan bisa bersifat sementara. Nah, untuk kelompok sosial yang kami jadikan contoh pada video kali ini merupakan kelompok sosial yang teratur, yaitu Organisasi Pramuka Gema, Gajendra Estri Mahatma Abipraya. Untuk itu, kami telah melakukan wawancara dengan pengurus dari organisasi pramuka tersebut. Assalamualaikum Pak Jomli. Saya Jihan Nabila, perwakilan dari kelompok sosiologi kelas 11A. Bisa diwawancari Bapak mengenai kelompok sosial kepramukaan. Ya, apa yang akan ditanya? Untuk pertanyaan pertama, Pak, visi misi dan tujuan Bapak sebagai pembina pramuka di Unpad apa ya, Pak? Oke, ada visi, ada misi ya. Sebagai pembina pramuka. Yang pertama, visi Bapak itu di dalam kepramukaan, khususnya Bapak kan pembina pramuka ada 2, ada pembina putra, ada pembina putri. Pembina putranya Bapak sendiri, pembina putrinya itu kan Bu Puji. Apa itu, Bu? Ya, jadi visi misinya sama. Pertama, visi saya sebagai pembina pramuka menjadikan anggota pramuka itu manusia yang mempunyai kepribadian, ya, mempunyai kepribadian, berwatak dan berbudi luhur dan berjiwa Pancasila. Itu visinya pramuka. Terus kalau misinya sebagai pembina, Bapak dan Bu Puji itu mempunyai misi membina anggota pramuka menjadi anggota yang berjiwa Pancasila. Itu saja. Kita makan-makan, Pak. Visi dan misinya Ya. Sekarang tujuan Bapak sebagai pembina pramuka itu Ya, itu untuk membentuk jiwa kepemimpinan. Jadi pramuka itu untuk membentuk jiwa kepemimpinan siswa-siswi SMA 54 di masa datang. Untuk pertanyaan kedua, Iya, silakan. gaya kepemimpinan Bapak di pramuka itu seperti apa ya, Pak? Gaya kepemimpinan Bapak sudah terapkan tidak hanya di kepramukaan, di hampir semua lini Bapak itu cenderung menerapkan kedisiplinan. Bapak bekerja tidak pernah terlambat, tidak hanya memberikan peraturan, tetapi Bapak sendiri harus menerapkan peraturan itu. Ya,
gitu. Jadi kalau kita menerapkan jangan terlambat, kita sendiri jangan terlambat. Ya, jadi Bapak menerapkan itu salah satu konsepnya adalah untuk menciptakan suatu kepemimpinan, salah satunya dari disiplin. Ya, disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Mediana dari kelompok sosiologi. Izin mewawancarai dengan siapa? Nama saya Dion Ariandra selaku Pradana Putra di SMAN 54 Jakarta. Oke, pertanyaan pertama. Definisi pramuka menurut Kakak itu apa sih, Kak? Jadi pramuka itu adalah sebuah gerakan pendidikan di Indonesia atau dunia yang bertujuan untuk membentuk kepribadian, karakter dan keterampilan anak muda melalui pelatihan gerakan pramukaan. Untuk pertanyaan kedua, sejarah pramuka di SMA 54 itu gimana ya, Kak? Jadi dulu tuh pramuka di SMA 54 Jakarta tuh hanya kepramukaan yang sifatnya wajib atau wajib yang dilakukan secara rutin di hari Rabu. Namun pada tahun 2019 kami kedatangan pelatih yang berasal dari kepelatihan Semen Cepe 100. Para pelatih ini membentuk Dewan Ambalan yang bernama Gajendra Estri Mahatma Abipraya. Jadi yang memiliki dua alat adat, yang pertama ada Trisula dan kain adiwangsa. Pertanyaan ketiga, alasan kenapa pramuka termasuk kelompok sosial? Pramuka bisa disebut sebagai kelompok sosial karena di dalam kepramukaan itu terdapat yang namanya struktur di dalam keambalannya. Apa aja sih, Kak, pencapaian ekskul di pramuka? Oke, pencapaian yang kami telah raih itu salah satunya adalah tapak merah, lalu kami telah melantik 25 bantara dan 16 laksana. Kegiatan apa aja sih, Kak, yang terdapat dalam ekskul pramuka? Oke, untuk kegiatan yang ada di kepramukaan SMN 24 cukup banyak. Salah satunya ada kegiatan wajib, yaitu latihan rutin yang dilakukan setiap hari Rabu. Lalu di selain itu ada kegiatan rappling, lalu kemah yang biasanya dilakukan perjusa atau persami ataupun perjusami. Lalu kami juga mengadakan jambore. Biasanya mengikuti jambore. Gitu. Yang pertanyaan keenam, apa aja sih, Kak, struktur organisasinya dari pertama sampai akhir? Oke, untuk struktur kepramukaan di SMN 54 Jakarta itu yang paling atas itu ada Kamabigus atau bisa disebut kepala sekolah. Lalu ada Wakamabigus yang beranggotakan biasanya Sapras, kesiswaan sama staf kurikulum, wakil kurikulum. Lalu di bawah itu ada pembina yang memiliki 2 pembina, cowok cewek. Di bawah itu ada yang namanya Pradana atau selaku ketua pramuka di SMN 54 Jakarta. Di bawah Pradana ada wakil Pradana, lalu ada Kerani selaku sekretaris, lalu ada juru uang. Di lain itu ada yang namanya juru adat dan bidang-bidang lain. Juru adat. Apa aja sih, Kak, reputasi pramuka di mata sekolah? Oke, reputasi pramuka di SMN 54 Jakarta cukup baik karena banyak kegiatan kami yang didukung oleh sekolah. Contohnya perjusa, dan perkemahan lain-lain. Untuk pertanyaan ke-8, apa sih, Kak, tipe kelompok sosial pramuka? Jadi tipe kelompok sosial untuk pramuka itu adalah primer karena kami memiliki tujuan yang jelas. Untuk pertanyaan ke-9, gimana sih, Kak, gaya kepemimpinan Kakak selama di ekskul pramuka? Jadi gaya kepemimpinan saya biasa yang saya terapin itu adalah gimana cara agar keorganisasian atau ambalan di Pramuka 54 itu bisa teratur gitu dan memiliki struktur yang jelas. Lalu ya gitu. Terus pokoknya harus menerapkan kedisiplinan dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, Kak. Sama.